Gunung Merapi berdiri gagah di antara awan, puncaknya seakan menjulang menembus langit. Dari kejauhan, suaranya kerap terdengar seperti bisikan, membawa pesan dari dunia tak kasat mata. Orang Jawa percaya, gunung itu bukan sekadar gunung biasa. Ia adalah gerbang menuju kerajaan gaib yang dijaga oleh leluhur dan makhluk halus. Sebuah legenda tentang Mbah Petruk selalu dikaitkan dengan kekuatan gaib Merapi. Di lereng gunung itu, penduduk sering melihat cahaya hijau menyala di malam hari. Ada pula yang mendengar suara gamelan, padahal tak ada pesta di desa. Para sesepuh berkata, itu adalah tanda kerajaan gaib sedang melakukan kenduri. Bagi mereka yang berani mendaki tanpa izin, tak jarang hilang tanpa jejak. Semua bermula dari sosok Petruk, tokoh punakawan yang dipercaya menjadi penguasa gaib Merapi. Petruk dikenal sebagai salah satu punakawan dalam wayang Jawa. Wajahnya panjang, hidungnya menonjol, dan tubuhnya jenaka. Namun di balik itu, ia memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Ia bukan sekadar penghibur, melainkan pengingat bagi para raja dan kesatria agar tidak serakah. Legenda berkata, Petruk pernah mendapatkan anugerah menjadi raja. Konon, suatu ketika ia diberi kesempatan menguasai dunia gaib Merapi. Hal itu terjadi karena kebaikannya menjaga keseimbangan antara manusia dan roh. Namun, kekuasaan itu juga datang dengan ujian berat. Sebab, siapapun yang menjadi penguasa Merapi harus menahan nafsu, kesombongan, dan ambisi. Petruk menjadi simbol antara kejenakaan dan kebijaksanaan. Pada malam purnama, Petruk mendaki puncak Merapi. Langkahnya ringan meski angin berhembus kencang. Di sana, ia bertemu dengan sesosok makhluk tinggi berjubah hitam, mata berkilau bagai bara. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai penjaga pintu gerbang kerajaan gaib. Ia menanyakan niat Petruk datang ke tempat sakral itu. Dengan tenang, Petruk menjawab, ia ingin menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia tidak ingin manusia menjadi serakah, juga tidak ingin roh gaib menindas manusia. Mendengar itu, sang penjaga tersenyum. Ia lalu menawarkan Petruk untuk menjadi raja dunia gaib Merapi, dengan syarat tidak meninggalkan sifat rendah hati. Keesokan harinya, terjadi upacara besar di alam gaib. Ribuan roh jin dan makhluk halus berkumpul di sebuah istana berkilauan di dalam perut Merapi. Suara gamelan sakal bergema, menyambut Petruk yang datang dengan sikap sederhana. Makhluk gaib menunduk hormat, menerima Petruk sebagai penguasa baru mereka. Petruk duduk di singgasana emas yang berhiaskan batu mulia. Namun berbeda dengan raja lain, ia tidak bersikap angkuh. Ia tetap tersenyum lebar, wajahnya jenaka, suaranya merakyat. Semua makhluk gaib merasakan ketenangan, seakan menemukan raja yang benar-benar bijaksana. Dari situlah kerajaan gaib Merapi mulai dikenal oleh manusia. Sebagai raja, Petruk menetapkan aturan baru. Manusia tidak boleh menebang pohon sembarangan di lereng Merapi. Air sungai harus dijaga kesuciannya, dan sesaji wajib diberikan saat ada upacara adat. Jika aturan dilanggar, alam Merapi akan murka. Petir, longsor, dan letusan menjadi peringatan dari kerajaan gaib.
Penduduk sekitar segera menghormati aturan itu. Mereka membawa sesajen saat hajatan, menaburkan bunga saat panen, dan membakar kemenyan pada malam tertentu. Mereka percaya Petruk mengawasi dan menjaga mereka. Sejak itu, harmoni antara manusia dan gaib terjalin. Namun, legenda juga menyebutkan bahwa keseimbangan itu sering diganggu oleh keserakahan manusia. Tak semua manusia menghormati aturan yang ditetapkan Petruk. Ada sebagian yang pamak, menebang pohon besar untuk dijual, bahkan menggali tanah di lereng Merapi tanpa izin. Hutan menjadi gundul, mata air perlahan mengering. Amarah kerajaan gaib mulai bangkit, tanda-tanda bencana pun tampak. Orang-orang yang melanggar sering mendapat balasan aneh. Ada yang tersesat meski jalannya lurus, ada pula yang jatuh sakit tanpa sebab. Sesepuh desa berkata, itu ulah makhluk gaib pengikut Petruk yang memberi peringatan. Maka masyarakat desa segera mengadakan upacara ruapan, memohon maaf pada sang penguasa gaib Merapi. Suatu malam, langit Merapi berwarna merah darah. Suara gemuruh mengguncang bumi, seakan naga raksasa bangun dari tidur panjangnya. Dari puncak, api menyembur ke udara, menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Itu adalah letusan besar pertama sejak Petruk menjadi raja gaib. Penduduk panik, berlari meninggalkan rumah mereka. Namun, sesepuh berkata, itu bukan sekedar amarah gunung. Itu adalah peringatan dari Petruk agar manusia menjaga keseimbangan. Ajaibnya, meski letusan hebat, desa-desa yang taat pada aturan Petruk selamat. Sementara tempat yang penuh keserakahan luluh lantak. Legenda juga menyebutkan bahwa Petruk pernah menampakkan diri pada Panembahan Senopati, pendiri Mataram. Saat itu, Senopati bertapa di lereng Merapi untuk meminta restu gaib. Malam itu, udara dipenuhi cahaya biru, dan dari balik kabut, Petruk muncul dengan wajah jenaka namun penuh wibawa. Ia memberi wejangan pada Senopati tentang tata krama memimpin rakyat. Ia berkata, seorang raja sejati bukanlah yang berkuasa dengan pedang, melainkan yang bisa menundukkan nafsunya. Senopati berjanji akan memegang pesan itu. Sejak saat itu, kerajaan Mataram selalu melakukan sesaji khusus untuk menghormati penguasa gaib Merapi. Di dalam perut Merapi, terdapat istana yang tak bisa dilihat sembarang orang. Konon, hanya mereka yang berhati bersih yang bisa masuk. Istana itu penuh cahaya. Dindingnya dari batu berkilau, dan gamelan sakti terus berbunyi tanpa henti. Para prajurit gaib menjaga dengan wajah sangar, namun tunduk pada Petruk. Beberapa dukun sakti pernah mencoba memasuki istana gaib itu. Ada yang berhasil, ada pula yang hilang tanpa jejak. Mereka yang berhasil kembali selalu menceritakan hal yang sama. Petruk tetap duduk di singgasana, tersenyum sambil memberi wejangan. Namun, siapapun yang masuk dengan hati penuh keserakahan akan ditelan Merapi. Suatu ketika, kerajaan gaib Merapi menjalin hubungan dengan kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Dikisahkan, angin kencang dan ombak besar bersahut dengan gemuruh Merapi. Seakan keduanya saling berkomunikasi. Disinilah terjadi perjanjian gaib antara dua penguasa.
Petruk dan Ratu Kidul sepakat menjaga keseimbangan Jawa. Merapi akan menjadi penjaga daratan, sementara Laut Selatan menjaga samudra. Namun mereka juga berjanji, bila manusia terlalu serakah, keduanya akan murka. Maka tak heran bila ada letusan besar Merapi yang berbarengan dengan gelombang pasang di laut. Penduduk desa sering melihat bayangan prajurit berjalan di lereng Merapi saat malam. Mereka membawa tombak dan bendera. Langkahnya teratur seperti pasukan kerajaan. Anehnya, ketika didekati, mereka lenyap begitu saja. Orang percaya itu adalah pasukan gaib Petruk yang berpatroli menjaga wilayah. Kadang terdengar pula suara kuda meringkik dan dentuman gamelan dari arah puncak. Semua itu dianggap pertanda baik selama tidak diikuti dengan bencana. Sesepuh desa mengingatkan, bila pasukan itu tampak marah atau bersuara keras, maka Merapi sebentar lagi akan mengeluarkan peringatannya. Petruk tidak hanya menjaga manusia, ia juga menguji mereka. Seringkali, orang tamak yang mencari harta karun di lereng Merapi tiba-tiba dipertemukan dengan emas dan permata. Namun, ketika diraih, harta itu berubah menjadi pasir panas. Orang itu pun menjerit, lalu hilang di telan tanah. Bagi Petruk, harta sejati bukanlah emas, melainkan kesadaran menjaga alam. Itulah mengapa ia menjebak mereka yang rakus. Para dukun tua sering berkata, jika ingin selamat dari ujian Petruk, jangan pernah tamak. Ambillah secukupnya dari bumi, sisanya biarkan kembali pada alam. Pada zaman kolonial, beberapa orang Belanda mendaki Merapi untuk mencari sumber kekuatan gaib. Mereka mendengar kabar tentang istana Petruk dan ingin menaklukkannya. Dengan peralatan modern, mereka mendaki penuh percaya diri. Namun, semakin tinggi, kabut makin tebal, arah semakin hilang. Konon, salah satu dari mereka mendengar suara tawa panjang, jenaka namun menakutkan. Tawa itu membuat mereka ketakutan hingga berlarian turun. Hanya satu yang tidak pernah kembali. Dipercaya ditarik masuk ke dalam istana gaib. Sejak saat itu, orang Belanda menyebut Merapi sebagai gunung yang penuh misteri. Meski sering menampakkan diri dalam bentuk menakutkan, Petruk selalu tersenyum. Wajahnya panjang, hidungnya lucu, namun ada aura bijaksana yang membuat orang tenang. Bahkan saat Merapi meletus, orang desa percaya Petruk hadir di balik awan abu, tersenyum sambil mengingatkan manusia. Senyumnya bukan tanda meremehkan, melainkan simbol bahwa bencana adalah peringatan, bukan kehancuran semata. Manusia diajak untuk belajar rendah hati di hadapan alam. Maka setiap usai letusan, desa selalu mengadakan selamatan, mengundang Petruk untuk tetap melindungi tanah mereka. Di lereng Merapi, ada kisah tentang penambang pasir yang melanggar aturan. Ia menambang pada malam hari, tanpa sesaji, tanpa doa. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya berguncang, cahaya hijau muncul, dan ia melihat sosok tinggi berhidung panjang menatapnya. Itu adalah Petruk. Penambang itu gemetar, pasir yang digalinya berubah menjadi api. Ia lari terbirit-birit dan berjanji tak akan serakah lagi. Sejak itu, penduduk desa selalu memberi sesajen bunga dan kemenyan sebelum menambang pasir. Mereka percaya Petruk hanya akan melindungi mereka yang menghormati
aturan gaib Merapi. Di dalam kerajaan gaib Merapi, tersimpan pusaka sakti bernama Kyai Upas. Bentuknya sebilah keris berkilau hijau. Dipercaya mampu mengendalikan api dan lahar. Konon, pusaka itu hanya bisa dipegang oleh Petruk sendiri. Sebab bila orang lain menyentuhnya, tubuhnya akan terbakar. Beberapa orang sakti pernah mencoba meminta pusaka tersebut. Namun, mereka hanya menemui bayangan keris yang berubah menjadi ular api. Petruk menegaskan, pusaka itu bukan untuk ambisi pribadi. Ia hanya akan keluar jika Jawa benar-benar dalam keadaan terancam. Suatu ketika, Sunan Kalijaga bertapa di lereng Merapi. Dalam keheningan malam, ia melihat sosok Petruk hadir dengan wajah jenaka. Namun, Kalijaga tahu itu bukan sekedar punakawan, melainkan penguasa gaib yang sedang mengujinya. Mereka berbicara panjang tentang tugas menjaga manusia. Petruk berkata, agama dan adat harus berjalan beriringan, agar manusia tidak kehilangan jati dirinya. Sunan Kalijaga tersenyum, mengangguk, lalu memberi restu pada Petruk. Sejak itu, Petruk dianggap sebagai penjaga spiritual, sekaligus budaya di tanah Jawa. Banyak orang mendengar suara gamelan dari puncak Merapi saat malam Jumat Kliwon. Suara itu lembut, kadang diiringi nyanyian sinden yang gaib. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, namun dipercaya berasal dari istana Petruk. Beberapa pendaki nekat mencoba mencari sumber suara itu. Anehnya, mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama, tersesat dalam kabut. Saat subuh datang, suara gamelan menghilang dan mereka baru sadar sudah jauh dari jalur. Sesepuh desa berkata, itu adalah pertanda undangan dari kerajaan gaib. Dikisahkan, ada seorang pemuda desa yang nekat menebang pohon besar di hutan Merapi. Pohon itu dianggap keramat, dijaga makhluk gaib. Ketika pohon tumbang, pemuda itu langsung jatuh sakit. Tubuhnya panas, matanya kosong, mulutnya berkomat-kamit menyebut nama Petruk. Orang-orang desa segera mengadakan ritual sesajen dan memohon maaf pada penguasa Merapi. Anehnya, setelah upacara selesai, pemuda itu sadar kembali. Ia mengaku melihat Petruk dalam mimpinya, menasihati agar manusia tidak merusak alam. Sejak itu, pohon besar di hutan Merapi dibiarkan tumbuh dengan damai. Meski menjadi penguasa, Petruk tak lepas dari gangguan. Suatu ketika muncul makhluk hitam raksasa dari arah Gunung Lawu yang ingin merebut tahta Merapi. Pertarungan hebat pun terjadi di alam gaib. Petir menyambar-nyambar, lahar bergolak, bumi bergetar. Petruk melawan dengan kebijaksanaan dan kelucuannya. Setiap serangan, lawan ia balas dengan tawa, membuat makhluk itu goyah. Hingga akhirnya, dengan senyumnya yang khas, Petruk melepaskan cahaya dari pusaka Kyai Upas. Makhluk hitam pun kalah. Tubuhnya hancur menjadi debu yang tertiup angin. Orang Jawa percaya, setiap letusan Merapi selalu menuntut tumbal. Bukan tumbal manusia, melainkan tumbal berupa doa, sesaji, dan rasa hormat pada penguasa gaib. Sesepuh desa selalu mengadakan upacara labuhan, melempar kain, bunga, dan hasil bumi ke lereng gunung. Petruk menerima semua itu dengan senyuman. Bukan karena ia butuh, tetapi
karena ia ingin manusia mengingat keseimbangan. Barang siapa melupakan tradisi, maka Merapi akan bicara dengan caranya sendiri, mengguncang bumi, mengalirkan lahar, dan menyapu keserakahan. Menjelang letusan, awan di puncak Merapi sering membentuk wajah panjang berhidung besar. Penduduk desa percaya itu adalah penampakan Petruk. Ia memberi isyarat, mengingatkan manusia agar bersiap menghadapi cobaan. Ketika wajah itu tampak, orang-orang desa segera mengungsi. Mereka percaya Petruk tidak pernah berbohong. Awan wajahnya adalah pertanda kasih sayang, bukan ancaman. Dengan begitu, meski bencana datang, nyawa banyak orang bisa terselamatkan. Suatu kali, ada seorang dukun gadungan yang menipu warga. Ia mengaku bisa berkomunikasi dengan Petruk demi mendapatkan uang dan persembahan. Namun, pada malamnya, ia bermimpi dikejar oleh sosok berhidung panjang yang menertawakannya keras-keras. Esoknya, sang dukun jatuh sakit. Tubuhnya panas, matanya sayu, dan lidahnya keluh. Sesepuh desa berkata, itu adalah hukuman Petruk bagi orang yang mempermainkan namanya. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menggunakan nama Petruk untuk kepentingan pribadi. Konon, di lereng Merapi ada pasar gaib yang hanya muncul pada malam tertentu. Di sana terlihat orang-orang menjual emas, permata, dan barang mewah. Namun siapapun yang membeli dengan niat tamak, barang itu akan berubah menjadi debu saat dibawa pulang. Penduduk desa percaya pasar itu adalah ujian dari Petruk. Ia ingin tahu siapa yang bisa menahan godaan. Bagi yang ikhlas, pasar gaib akan menghilang tanpa jejak. Namun bagi yang rakus, hidupnya akan dipenuhi kesialan hingga ajal menjemput. Dalam legenda, Ki Ageng Pemanahan pernah melakukan tapa berata di sekitar Merapi. Saat itu, ia melihat sosok Petruk hadir membawa cahaya biru. Dengan nada ramah, Petruk memberi wejangan tentang pentingnya memimpin dengan kejujuran dan kesabaran. Ki Ageng mendengarkan dengan penuh hormat. Ia percaya bahwa wejangan itu berasal dari kebijaksanaan leluhur. Sejak itu, ia selalu mengingat pesan Petruk dalam setiap langkah hidupnya. Bahkan, anak keturunannya pun menjaga hubungan dengan kerajaan gaib Merapi. Di sebuah kawah kecil Merapi, penduduk sering melihat api yang tak pernah padam. Api itu dipercaya bukan sekedar gejala alam, melainkan suluh dari kerajaan gaib. Konon, api tersebut adalah cahaya abadi yang dikeluarkan Petruk untuk menjaga pintu gerbang istana. Siapapun yang mencoba memadamkan api itu akan gagal. Air, panah, bahkan doa tidak bisa meredupkannya. Hanya Petruk yang bisa menghilangkannya jika dunia benar-benar membutuhkan keseimbangan baru. Api abadi itu menjadi saksi bahwa gaib dan nyata hidup berdampingan. Petruk tidak pernah jauh dari rakyat kecil. Ia sering menampakkan diri dalam mimpi petani yang rajin bekerja di ladang. Dalam mimpinya, ia tersenyum sambil memberi petunjuk kapan hujan akan turun atau kapan musim kemarau tiba. Berkat petunjuk itu, panen selalu melimpah. Petani percaya Petruk adalah sahabat mereka, pengingat
agar tidak serakah terhadap tanah. Maka setiap panen raya, mereka selalu menyisihkan hasil bumi untuk dilarung di lereng Merapi sebagai tanda terima kasih. Beberapa penduduk desa mengaku pernah mendengar suara anak-anak bermain di malam hari di hutan lereng Merapi. Suaranya riang, penuh tawa, bahkan terdengar nyanyian Jawa kuno. Namun ketika didekati, tak ada siapapun di sana. Sesepuh berkata, itu adalah anak-anak gaib pengikut Petruk. Mereka bukan makhluk jahat, hanya penjaga alam yang sedang bermain. Namun, jika manusia mengganggu atau menghina, suara riang itu bisa berubah menjadi jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Kerajaan Merapi memiliki perbatasan yang tak kasat mata. Hutan lebat, tebing curam, dan kawah berapi adalah gerbang yang dijaga pasukan gaib. Mereka sering menampakkan diri sebagai hewan aneh. Kuda tanpa kepala, burung bermata merah, atau ular bersayap. Petruk menugaskan mereka agar manusia tidak sembarangan melewati batas. Sebab di balik perbatasan itu terdapat dunia yang tidak siap ditemui oleh manusia biasa. Hanya orang terpilih yang hatinya bersih dan niatnya tulus yang bisa melangkah masuk. Suatu ketika, Merapi kembali menunjukkan tanda-tanda murka. Gemuruh terdengar, abu mengepul, dan penduduk mulai panik. Namun malam itu, beberapa orang mendengar suara tawa panjang Petruk menggema dari puncak. Anehnya, tawa itu menenangkan hati mereka. Esoknya, letusan memang terjadi, tetapi arah lahar berbelok menjauhi desa. Warga yakin itu adalah campur tangan Petruk. Tawanya yang jenaka menjadi peringatan sekaligus perlindungan. Sejak itu, orang desa percaya bahwa di balik bencana ada kasih sayang yang tersimpan. Penduduk sering menemukan jejak tapak kuda di tanah basah setelah hujan, meski tak ada kuda lewat. Jejak itu memanjang menuju puncak Merapi, lalu tiba-tiba hilang begitu saja. Orang percaya itu adalah jejak pasukan gaib Petruk yang sedang berpatroli. Jika jejak itu muncul berulang kali, para sesepuh menganggapnya sebagai pertanda bencana akan datang. Mereka segera mengadakan doa bersama, menyalakan kemenyan, dan memohon pada Petruk agar desa dijauhkan dari mara bahaya. Tidak hanya bangsawan dan orang sakti, rakyat jelata pun kadang mendapat kesempatan bertemu Petruk. Ia kerap muncul dalam mimpi seorang nenek, petani, atau anak kecil dengan wajah jenaka. Ia tidak menakutkan, melainkan menghibur dan menenangkan. Pesan yang disampaikan selalu sederhana. Jangan serakah, jangan merusak alam, dan hormati leluhur. Itulah sebabnya rakyat kecil begitu mencintai Petruk. Mereka melihatnya sebagai sahabat, bukan sekadar penguasa gaib. Di sebuah lereng, terdapat batu besar berbentuk gajah. Konon, batu itu adalah prajurit gaib Petruk yang dikutuk karena melanggar aturan. Ia berubah menjadi batu sebagai pengingat bagi pasukan lain. Hingga kini, batu itu dianggap keramat. Orang desa sering menaruh bunga di sekitarnya. Mereka percaya, selama batu itu tetap utuh, desa mereka akan aman dari mara bahaya. Banyak orang Merapi percaya, sebelum letusan besar, selalu ada yang bermimpi bertemu Petruk. Dalam mimpi, ia tersenyum sambil memberi isyarat. Kadang menunjuk arah, kadang hanya tertawa panjang. Mimpi itu selalu terbukti benar.
Karena itu, warga sangat menghargai mimpi. Mereka yakin mimpi adalah jendela komunikasi dengan dunia gaib. Petruk menggunakan cara itu untuk memberi tanda tanpa menakuti manusia. Ada cerita tentang seorang pria yang menemukan guci emas di lereng Merapi. Senang bukan main, ia membawanya pulang. Namun, ketika pagi tiba, guci itu berubah menjadi tanah hitam. Pria itu jatuh sakit hingga meninggal dunia. Sesepuh berkata, itu adalah ujian dari Petruk. Ia tidak mengizinkan manusia mengambil harta yang bukan haknya. Bagi Petruk, harta Merapi hanya boleh kembali ke bumi, bukan dibawa oleh manusia yang tamak. Kabut Merapi sering dianggap angker. Namun bagi mereka yang berhati bersih, kabut itu justru menghadirkan tawa Petruk. Suara tawa itu bergema lembut, membuat hati tenang. Orang-orang percaya itu tanda Petruk sedang berpatroli. Jika tawa itu terdengar, berarti desa sedang dalam lindungan. Tapi jika kabut sunyi tanpa suara, itu pertanda sesuatu akan terjadi. Ketika lahar pijar mengalir, beberapa orang saksi melihat bayangan wajah panjang dengan hidung besar di dalam api. Mereka yakin itu adalah penampakan Petruk. Meski menakutkan, wajah itu tersenyum. Bagi warga, senyuman itu berarti lahar hanya sekadar peringatan, bukan kehancuran total. Petruk seakan berkata, "Ingatlah pada alam, jangan sakiti tanah yang memberimu kehidupan." Setiap tahun, sesepuh desa selalu naik ke lereng untuk mengadakan doa bersama. Mereka membawa sesaji berupa tumpeng, bunga, dan kain putih. Upacara itu dilakukan untuk menghormati Petruk dan kerajaan gaib Merapi. Mereka percaya selama doa itu dilakukan, Petruk akan menjaga desa dari bahaya. Bahkan saat letusan besar, banyak desa yang selamat karena selalu setia melaksanakan tradisi itu. Legenda Petruk diwariskan turun-temurun. Anak-anak desa selalu mendengar cerita tentang tawa Petruk sebelum tidur. Bagi mereka, Petruk bukan hanya tokoh wayang, tapi juga penjaga tanah kelahiran. Generasi muda diajarkan untuk menghormati Merapi, menjaga hutan, dan tidak merusak alam. Dengan begitu, warisan Petruk tetap hidup meski zaman berubah. Hingga kini, legenda Petruk di kerajaan gaib Merapi tetap dipercaya. Ia adalah punakawan yang naik tahta, penguasa gaib yang jenaka namun bijaksana. Senyumnya hadir dalam kabut, tawanya bergema di tengah bencana. Petruk mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukanlah dari senjata atau harta, melainkan dari hati yang rendah diri. Selama manusia menghormati alam, Petruk akan selalu menjaga. Ia adalah penjaga abadi, sahabat manusia, dan penguasa gaib Merapi.